Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nikmat sehat walafiat. Semoga kita pada ini dapat belajar bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dengan pembacaan basmalah kita diberikan kemudahan dalam proses belajar. Apa yang disampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Anak-anak sekalian, materi pada hari ini yaitu tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, silakan kalian buka yang bukunya atau modulnya ya. Materinya tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk KD-nya yaitu KD 23 ya. Nah, anak-anak sekalian, ini pendudukan Jepang di Indonesia. Standar potensi dan potensi dasarnya adalah menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang. Kemudian kompetensi dasarnya adalah 2.3, yaitu menganalisis proses interaksi Indonesia Jepang dan dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian indikatornya adalah menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, menjelaskan tentang upaya Jepang meraih simpati bangsa Indonesia, dan mendiskusikan kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pemerintahan Jepang di Indonesia. Ya, nah itulah indikator dari pembelajaran sejarah pemerintahan pada hari ini. Nah, kalau kalian pahami, nah ini bisa kalian lihat ini adalah bagaimana Jepang masuk ke Indonesia ya. Jadi Jepang masuk ke Indonesia itu pada tahun 1942. Ya, nah pertama kali Jepang datang ke Indonesia yaitu di wilayah Kalimantan Utara atau Kaltara sekarang, yaitu di daerah Tarakan. Ya, daerah Tarakan. Kalau dulu Kalimantan Timur, sekarang menjadi Kalimantan Utara atau Kaltara. Nah, kemudian untuk wilayah Jawa pertama kali masuk Jepang ke Indonesia ke Pulau Jawa yaitu di Tarakan, bukan Tarakan ya, tapi di Eretan ya, di Eretan, yaitu di wilayah antara Cirebon dan Indramayu. Nah, bagaimana Jepang bisa diterima di Indonesia? Ya, Jepang diterima di Indonesia itu ya, dia melakukan propaganda ya, propaganda yang disebut dengan gerakan 3A ya. Gerakan 3A ini adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Tujuan dari gerakan ini adalah agar Jepang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia ya, bahwa Jepang datang ke Indonesia itu untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Nah, kemudian 9 tujuan gerakan 3A yaitu menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang, yang mempropagandakan kemenangan Jepang, ya, mempropagandakan kemenangan Jepang, ya, kemenangan Jepang, ya, dan anti terhadap bangsa Barat, terutama Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat atau USA.
Nah, untuk menarik perhatian dari masyarakat, ya selain gerakan 3A, Jepang juga membentuk suatu wadah, yaitu yang dikenal dengan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, Putra ini dibentuk pada tanggal 1 Maret ya 1 Maret 1943 untuk menggantikan gerakan 3A. Nah, Putra ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat ya, bangsa Indonesia dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan sekutu. Ya. Nah, salah satu bentuk propaganda Jepang sebenarnya adalah kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi. Bidang ekonomi perlu diantaranya adalah adanya perluasan area persawahan, pengawasan pertanian, perkebunan, ya, dengan ketentuan perkebunan 40% untuk petani, 30% untuk pemerintah dengan harga yang murah, dan 30% lagi untuk lumbung ya, untuk lumbung desa. Jadi kebijakan pemerintah Belanda ini kalau kita lihat secara teori itu sangat menguntungkan ya, karena dari 100% dari 100% ya keuntungan dari perkebunan itu 40%-nya untuk pemilik perkebunan, 30% dijual kepada pemerintah dengan harga yang sangat murah, dan 30% lagi untuk lumbung desa. Ya, kalau kita lihat memang di satu sisi menguntungkan bagi Jepang, tapi di sisi lain ya tentunya merugikan bagi masyarakat Indonesia. Ya, karena apa? Nah, di situ pemerintah Jepang membeli 30% hasil perkebunan dengan harga yang sangat murah. Ya, harga yang sangat murah. Nah, tentunya di sini rakyat akan dirugikan. Jelas dirugikan. Nah, kemudian pemerintah Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman dalam perkebunan, yaitu karet dan inang, karena berhubungan dengan kepentingan perang Jepang, ya, yaitu karet dan inang. Inilah yang diizinkan oleh pemerintah Jepang ya dalam perkebunan. Dan yang berikutnya adalah setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Ya, jadi rakyat harus menyerahkan barang-barangnya atau harta benda yang dimilikinya kepada pemerintah Jepang, ya, dengan tujuan bahwa barang-barang tersebut adalah untuk mendukung kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Nah, barang-barang tersebut kemudian dikoordinir oleh pemerintah Jepang, ya, dari pemerintah Jepang untuk kepentingannya. Kemudian selain itu juga dibentuk adanya Jawa Hokukai atau kebaktian rakyat Jawa, dan Nogyo Kumiai atau koperasi pertanian. Nah, kemudian di bidang pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan, yaitu Angkatan Darat atau Rikubun, Angkatan Laut ya, dan Angkatan Laut ya. Nah, kemudian pemerintah Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah kekuasaan. Ya, menjadi 3 wilayah kekuasaan. Yang pertama adalah Jawa Madura, ya, Jawa Madura dengan pusatnya di Batavia. Ini dipegang oleh Rikugun, ya, Rikugun. Nah, apa tadi Rikugun? Ya. Kemudian daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya di Singapura, ya, juga dipegang kekuasaan pada Rikugun. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian
diserahkan kepada Kaigun. Ya. Jadi ada angkatan darat dan ada angkatan laut. Selanjutnya, dari 3 wilayah itu, masing-masing daerah dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kecil. Ya, tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan pegawai. Ya, untuk mengatasi kekurangan pegawai petani Jepang. Memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Jepang dan menjalankan program pemerintahan. Kemudian yang keduanya adalah di bidang militer. Jepang bisa menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan sekutu. Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi semi militer. Ya. Nah, organisasi tersebut antara lain ya ada Heiho. Heiho adalah pembantu prajurit Jepang, ya, kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan pemuda-pemuda Indonesia. Jadi Heiho menjadi bagian dari angkatan darat maupun angkatan laut Jepang. Kemudian anggota Heiho mendapatkan latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang dalam peperangan. Nah, para anggota Heiho mendapat latihan untuk menggunakan senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi dan sebagainya. Ada satu hal yang ganjil di sini bahwa tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Nah, jadi mereka hanya dilatih untuk siap tempur, untuk siap tempur melawan pasukan sekutu. Ya, apakah itu Belanda, Inggris, Prancis ataupun Amerika Serikat. Kemudian berikutnya adalah pembela tanah air atau yang dikenal dengan PETA, ya, dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Tujuannya untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Laut Pasifik, ya, di Lautan Pasifik dalam menghadapi pasukan sekutu. Nah, pelatihan-pelatihan PETA ini dipusatkan di komplek militer di Bogor yang diberi nama Jawa Boaihyugun Kandu Reiseitai atau Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Kemudian pada tanggal 23 keanggotaan PETA dibedakan dalam beberapa pangkat atau nama jabatan yang berbeda, antara lain Bapak Ibu, sekarang jam 12, waktunya istirahat. Sholat dan makan siang, nanti masuk lagi jam 1:04. Nanti kita hasil dari video Bapak Ibu nanti kita masuk ke dalam channel di Bapak Ibu ya. Oke, selamat istirahat Bapak Ibu. Habis istirahat nanti jam 1 kita masukkan. Itu adalah bikin channel YouTube, channel YouTube kita nanti. Kemudian upload konten video Bapak Ibu tadi adalah channel YouTube Bapak Ibu nanti. Dan yang terakhir adalah